Ini yang terkait dengan penyingkapan Rob. Tadi diantaranya bahwa diperlukan intuisi, diperlukan apa, kesucian batin untuk sampai pada hakikat tajalli ilahi itu. Apakah bentuk tajalli ilahi dari setiap manusia yang melakukan penyucian, level nabi, para imam, kemudian para ulama dan sebagainya itu bersifat gradasi atau memang kualitasnya sama? Bahwa ini ya tentu gradasi, gradasi. Hmm. Nanti kita akan bicarakan pada pertemuan kita berikutnya ya. Tidak semua hal sama. Ya. Oke. Sama, semua wujudnya manusia, tapi antara satu manusia dan manusia lain berbeda ya. Ada manusia yang tidak lebih hewan, misalnya. Ada manusia yang tidak lebih manusia biologis. Ada manusia yang merupakan manusia akli, intelek. Ada manusia yang ruhani, malakuti. Ada manusia yang ilahi. Hmm. Jadi sama manusia, tapi tingkatan kualitasnya berbeda. Sama pada alam ini, tapi ada alam yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi, lebih sempurna lagi ya. Jadi sampai pada puncak kesempurnaan yang tidak terbatas ya. Jadi alam ini disebut alam karena dia alamat. Alamat itu artinya bahwa dia tanda, dia address ya. Dia mengadreskan kita pada sesuatu, pada hakikat yang sesungguhnya. Gitu. Dia hanya mengantarkan kesadaran kita, memberikan petunjuk pada kesadaran kita ini untuk sumber atau hakikat yang sesungguhnya. Jadi kalau kita melihat misalnya perjalanan dari Jakarta, kita melihat ada tanda Bandung 100 meter, misalnya 100 kilometer, itu bukan Bandung. Itu hanya alamat saja. Dan alam ini bukan realitas yang sesungguhnya. Dia hanya alamat saja, karena itulah disebut sebagai alam. Bagian lain memaknai bahwa alam ini disebut alam karena dia ilm. Yang melalui ilmu, melalui pemahaman tentang dia, tentang alam ini, kita akan sampai pada alim. Pada zul ilim, pemilik ilmu itu yang sesungguhnya. Nah, jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk menyingkap itu semua ya, melalui Al-Quran ini. Nah, dan Al-Quran, hakikat Al-Quran ini karena dia merupakan tajalli, padanya ada zahir dan batin. Gitu. Jadi kita membaca Al-Quran sebenarnya, ketika kita membaca Al-Quran itu, bukan hanya sekedar huruf-huruf yang kita baca. Ada hal lain yang luar biasa terjadi. Baik itu perubahan ruhaniyah kita semakin luar biasa, maupun kemudian wujud yang akan tampil. Jadi karena itu kenapa kemudian misalnya ketika ayat-ayat tertentu dituliskan, dia punya efek ya. Baik efek itu dalam efek zahirnya maupun efek batinnya. Jadi salah satu di antara mujizat Al-Quran itu menurut Allama Tabatabai bahwa apa? Fiha quwwatun batiniyah, padanya itu ada kekuatan batin, mistikal. Jadi misalnya bahwa dalam hadis Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah ada dawaun likulli da'ila ilal maut ya. Bahwa Al-Fatihah itu adalah penyembuh atau obat dari seluruh penyakit kecuali kematian. Itu dalam hadis dikatakan begitu ya, bahwa ada efek yang luar biasa ya, baik efek zahir maupun efek batin. Kenapa? Karena realitasnya memang hakikat yang tersambung, tidak terputus. Gitu. Jadi setiap ayat, karena itu bahwa apa, orang harus berhati-hati dengan Al-Quran ini. Sebagaimana apa apa namanya, dalam baik ketika kita membaca Al-Quran ya. Karena itu kita dianjurkan untuk dalam keadaan suci berwudu terlebih dahulu, meletakkan Al-Quran itu pada tempat yang mulia ya, bahwa membacanya dengan suara perlahan gitu kan. Ini semua kemudian punya makna, punya efek, punya rahasia dari apa yang kemudian diajarkan terhadap Al-Quran ini. Jadi karena itu sekali lagi bahwa ini merupakan hakikat tajalli yang luar biasa dari hakikat ilahiyah itu. Dia menggambarkan hakikat al-haq itu sendiri dan sekaligus juga menggambarkan apapun bentuk tajalli ilahi itu. Semua muncul dalam
makna Al-Quran. Sebagaimana seperti tadi saya sampaikan bahwa sekiranya semua bagian alam dan makhluk-makhluk ini dirubah, kata Ayatullah Jauhri Amali, menjadi huruf-huruf, maka semua huruf-huruf itu tidak lain adalah huruf-huruf Al-Quran. Sure. Ini bermanfaat ya, Kang Asa ya. Biasa. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya ya. Silakan Ya. di closing. Ya. Jadi saya ingin membacakan sedikit saja bahwa dari apa yang di pengantar ya, pada pengantar dari Ayatullah Saidi Amuli, dia putra dari Ayatullah Jawadi Amuli. Ya. Dia mengatakan bahwa meskipun pada tingkat turunannya Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab yang jelas, Arabiyun Mubin, namun pada tingkat tertinggi adalah Aliyun Hakim. Pada kedudukan yang agung dan hakim, bijaksana ya. Dan di antara tingkatan Aliyun Hakim dengan tingkatan Arabiyun Mubin ini dijembatani melalui risalah dan wahyu ilahi. Jadi ketika seseorang itu membaca Al-Quran, dia sebenarnya tengah melintas dari makom Arabiyun Mubin hingga makom Aliyun Hakim. Proses perjalanan spiritual yang dilewati oleh setiap manusia, setiap orang yang membaca Al-Quran ini dengan bukan sekedar kemudian membaca pada pemaknaan zahirnya, tapi membaca dalam makna batinnya dengan mengikutkan seluruh realitas batin dirinya, maka dia akan melintas dari Arabiyun Mubin ila Aliyun Hakim. Mudah-mudahan ini bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna al-Qur'an wa fahimna bihi min ayatil Qur'an wahsyurna bihi bil Qur'an wajal qabrana min minan nuril Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan cahaya kami ini, hidupkan dalam hati kami cahaya Al-Quran, matikan kami bersama Al-Quran, jadikan kubur kami bercahaya dengan Al-Quran, dan bangkitkan kami bersama dengan Al-Quran, birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wal tahirin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Terima kasih juga Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang sudah hadir, baik melalui Zoom dan juga YouTube Mishkat TV. Insya Allah nanti pekan depan kita akan kembali lagi mengaji Filsafat Al-Quran, Gerbang Hikmah Ilahi, masih bersama guru kita, Profesor Dr. Kaji Khalid Walid. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah dan salawat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.